Saya melihat Pak Ahok ini kalau kasih komentar atau berbicara apapun, itu semuanya apa adanya dan data. Dan Pak Ahok cenderung menyerang karena Pak Ahok itu pasti membela atau mencari tahu kebenaran. Problemnya pada saat masa-masa sekarang ini, di mana pejabat yang berkuasa ini sedang berseberangan nih sepertinya dengan partai yang mengusung Pak Ahok. Akhirnya sepertinya saya kalau melihat Pak Ahok ini kalau ngeluarin statement, entah Pak Ahok ini kayak ngerem, nahan emosi atau apa. Jadi akhirnya beberapa teman-teman yang dulu hits dengan Pak Ahok, mendukung Pak Ahok beda sekarang. Ahok begini, Ahok begitu. Nah saya pun jadi sama gitu loh. Kayaknya enggak deh, Ahok tuh transparan banget kalau ngomong deh, asik deh. Tapi iya ya, kok jadi begini ya? Nah saya cuma pengen tanya Pak Ahok. Pak Ahok ini memang sedang kelihatannya kan kemarin Pak Ahok mendukung mana, yang menang partai yang mana ya. Nah Pak Ahok pada saat ngeluarin statement atau apa, mungkin buat beberapa orang yang tidak sejalan dengan Pak Ahok mendukung siapa, akhirnya bilang, Ahok mah dipakai hanya buat ganjel si ini, si itu, si itu. Nah, Pak Ahok gimana nih Pak Ahok nyikapin ini? Karena media menggorengnya luar biasa sadis sih. Oke, thank you. Terima kasih. Silakan Pak Ahok. Jadi kayaknya agak ngerem Pak. Nggak, kalau dibilang saya berubah, oh iya. Apa yang berubah? Sekarang saya bisa main piano, bisa sambil nyanyi loh. Saya menyadari dulu itu banyak hal yang salah. Tapi bukan berarti prinsip. Jadi istilahnya Mahatma Gandhi atau siapa ya. Kalau Anda mau berpolitik, Anda harus punya prinsip. Tapi tidak perlu prinsip itu menyerang orang. Ya lebih baik kita berbicara tentang apa visi ke depan, solusinya apa. Jadi saya mulai berpikir, kalau dulu kira-kira gini ya. Misalnya ini nih. Terus Pak Fran bilang, ini whisky. Wah, gua ajak lu ribut sampai pagi. Ini gelas air minum kok lu gendeng apa gitu ya. Ajak berantem satu orang sampai malam, pokoknya semangat berantemnya. Kalau sekarang saya berubah. Oh ini whisky ya. Oh ya mohon maaf Pak Frans, ternyata rasa lidah saya sama Pak Frans beda. Saya kira ini air putih, Pak Frans ini whisky. That's it. Selesai. Nah saya mulai menyadari, jadi kepala pemerintah itu jadi eksekutif, di pemerintah dimanapun, Anda sesungguhnya adalah seorang diplomat. Tapi bukan bohong ya. Itu perbedaannya. Saya harus menyatakan kebenaran, tapi saya mesti lihat, kalau kamu nggak mau terima kayak tadi whisky sama air, ngapain gua ngotot sama lu? Nah saya bilang, ngapain ribut? Bukan berarti saya takut, enggak. Saya tetap akan nyatakan kebenaran. Saya akan tetap sampaikan solusi, sekalipun ada yang tersinggung, tapi saya tidak akan menyerang si A, si B untuk saya singgung. Nah inilah yang kita ya belajar, nah, manusia kan begitu kan. Naik kita terus belajar. Nah itu yang saya alamin. Jadi kalau saya berubah, ya berubah sih. Saya sekarang lebih kalem. Kalau main golf nggak bisa kalem, nggak bisa delay, nggak bisa terbang itu bola. Nah ini nih, jadi kita belajar. Saya juga berusaha belajar Mandarin. Saya tulis, melatih kesabaran. Nah karena di dalam tahanan, ini Bapak Ibu juga ada beli buku. Itu saya nulis dengan tangan. Kalau lagi cerot tintanya, kita tulis kan. Saya ambil, saya lempar semua. Kesel dulu. Habis lempar itu semua mikir, yang nolong bersihin siapa ya di tahanan? Nggak ada orang yang nolong nulis, nggak ada yang nolong bersihin. Saya kumpulin lagi semua, taruh lagi. Terus sampai nulis, udah kesel, sabar. Sabar, saya bisa tulis lebih lurus sekarang. Nah memang ini proses pelatihan. Makanya waktu saya ditanya, kamu nyesel nggak bisa masuk tahanan luar hari ini? Kalau bisa diputar balik dunia ini, apa mau seperti ini atau enggak? Saya mau, saya bilang. Dan katanya kenapa? Karena ini menolong. Halo semuanya guys, selamat datang kembali ke channel ini. Seperti kita melihat atau menonton cuplikan videonya, memang sangat luar biasa. Banyak masyarakat yang mendukung Pak Ahok Capres 2029 berbobot tinggi untuk jadi pemenang. Setiap masalah, setiap apapun masalah, pasti dia cari solusi. Tidak main-main dengan hanya omong-omong saja. Dan sempurna Pak Ahok presiden, pemerintah bersih dan mafia-mafianya akan diterabas habis. Malam semuanya untuk sama YouTube agar dapat mendukung Ahok menjadi presiden 2029. Kami Ahok sudah teruji menjadi gubernur DKI Jakarta dan terbukti kinerjanya.
Memang Kenoha ini orang yang benar itu hanya 3 orang, yaitu Ahok, KDM, dan Ibu Serli. Tidak ada lagi yang jiwa Indonesia. Jika Indonesia ingin berubah, rakyat harus jadikan mereka pemimpin. Baru beres Indonesia. Serahkan kepada yang ahlinya, yang tahu cara-cara untuk memimpin bangsa ini. Hidup Abang Basuki Cahayapurnama, pemberantas para koruptor yang merusak negara ini dan merugikan rakyat Indonesia. Memang Bapak Ahok memang istimewa dan pilihan rakyat. Oke, sangat setuju Pak Ahok jadi presiden. Saatnya anak-anak muda satu barisan dukung Pak Ahok. Republik Indonesia 2029 hanyalah Pak Ahok jadi solusi buat Indonesia ini. Memang setuju kalau Pak Ahok calon presiden di tahun 2029. Memang Pak Ahok adalah orang jujur dan smart. Saya setuju Pak Ahok maju jadi presiden 2029 sampai 2034. Pak Ahok maju jadi presiden, saya pasti pilih Pak Ahok karena dia sudah terbukti setiap kinerjanya. Jangan berharap memang menang bos dari zaman Soekarno sampai sekarang presiden hanya dari Jawa yang menang. Habibie bukan Jawa tapi dia naik karena Soeharto, jatuh bukan karena dipilih. Daya lebih yakin KDM, dia tidak berambisi seperti Ahok, malah masyarakat yang menyodorkan. Memang Pak Ahok hebat jadi presiden, tidak dipikirin lagi banyak kata-kata manusia atau orang-orang yang tidak berpikiran jernih. Memang mendukung asal-asal mendukung, tetapi tidak tahu apa ke depannya, maka Indonesia ini maju atau tidak. Ya, aku mendukung asal maju dengan mandiri, jangan atas namakan partainya. Yang bicara logika, Ahok terbukti tidak korupsi, menerima uang triliunan. Bukannya masuk kantong, malah buat simpang susunan semanggi jabatan yang dibangun untuk rakyat tanpa membebani APBN atau APBD atau PPB gratis, atau baca bumi bangunan gratis. Ya, saya merasakan langsung pelayanan publik mengingat kesejahteraan pasukan oranye agar uang tidak dikorupsi. Memang Ahok langsung merubah aturan dana kebersihan menjadi pasukan oranye. Jadi ngasih orang bukan ngasih dana ke kelurahan-kelurahan. Banjir perlahan bisa diatasi, namun nggak selesai keburu lengser. Banyak perintasan sebidang di bangunan untuk mengurangi macet dan kecelakaan. Memang namun ada beberapa nggak selesai karena keburu lengser atau mendengarkan langsung keluhan rakyat. Tidak ada artinya kritik. Kita capek nggak didengarkan, kita capek dikejar-kejar pajak terus. Memang Ahok berjanji akan meringankan pajak kalau tidak ada korupsi dan semuanya pajak tanah ya dihilangkan semuanya. Ya, itu memang benar-benar orang-orang yang sangat berintegritas dan memiliki hati untuk rakyatnya sendiri. Oh iya, Ahok juga membuat e-procurement, sistem yang dibenci koruptor, namun pas Ahok lengser sistemnya juga dilengser. Ya, memang kenapa? Karena tahu mereka bahwa nanti akan ketahuan setiap kejahatan mereka. Namun pembangunan produktif, maka uang yang sangat cukup dikelola oleh orang-orang baik, benar dan pintar. Nasihat selalu my the best, my Pak Ahok. Semoga selalu diberi yang terbaik buat Pak Ahok. Cuman Pak Ahok yang paling cocok jadi presiden di negeri ini karena sudah dia tahu liku-liku gimana cara mengelola setiap anggaran-anggaran, dan itu semuanya ada di dalam pikirannya dan atau tangannya. Selama ini tidak mungkin orang minoritas pemimpin negara dan tidak mungkin orang luar di Jawa jadi pemimpin negara. Bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan pasti mungkin. Tidak ada yang mustahil, itu semuanya. Kalau sudah Tuhan berkehendak, tidak ada yang menahannya. Ya, Tuhan yang berkuasa atas dalam kehidupan Pak Ahok untuk membuat Indonesia ini penuh dengan kesejahteraan dan rakyatnya akan menikmati. Jadi sekarang sudah waktunya
minoritas pemimpin negara Maluku, Manado, dan NTT Papua sudah siap dukung Pak Ahok. Maju Pak Ahok, Tuhan memberkatimu. Salam dari Papua. Memang bilakah bersaing capres RI tahun 2019, uji pendukungnya. Memang benar-benar Pak Ahok dari kaum minoritas, sang minoritas pasti tidak rela dipimpin kaum minoritas karena yang mayoritas merasa paling hebat. Benar, memang hebat, tetapi hebat untuk mengkorupsikan seluruh dana-dana yang ada, dan sampai sekarang pun tidak maju-maju Indonesia, malahan makin banyak yang mafia koruptor. Syaratnya jadi presiden Republik Indonesia sebagai berikut: tidak korupsi, mampu memimpin bangsa ke arah adil dan makmur, tidak memilih pilih kasih, mampu melunasi utang negara, mampu meningkatkan perekonomian bangsa, ya, sumber daya alam dikelola sendiri oleh negara, mampu membasmi tikus-tikus mafia yang merugikan negara. Semua pelanggar hukum harus dihukum, koruptor dihukum mati, mampu meningkatkan hak derajat martabat bangsa, masyarakat kelas menengah bawa bebas pajak, hak-hak rakyat harus ditegakkan, dan mampu membasmi berbagai macam kejahatan di Indonesia ini. Harapan kita sebagai rakyat bawahannya Indonesia ini sejahtera. Jangan mimpi Pak Ahok kalau jadi presiden. Jangan salah. Tetapi kalau Tuhan sudah berkehendak, tidak ada yang akan menahannya. Makanya selama ada waktu saat ini, makanya harus naik jadi levelnya tinggi dalam berkepemimpinan di negara Indonesia ini. Memang baru sekarang ada presiden manis sebelum jadi, mendukung sebelumnya jadi apa obok-oboknya. Ya, disitulah kita sudah lihat bahwa kinerja Pak Ahoknya tidak diragukan lagi. Kinerjanya tegas, jujur, tidak korupsi, menikmati atau merasakan atau mengutamakan rakyatnya sendiri. Setiap ada masalah pasti dia cari tahu cara solusinya kayak gimana dan menyelesaikannya dengan baik. Memang ceplos-ceplosan agak rem di dulu Hok, dan netizen senang dipingin menjarakan dulu. Ya, memang itu. Jadi kita harus berhati-hati. Bagi rakyat ingin negara kita maju dan rakyat semakin sejahtera, dan pasti mendukung Ahok jadi presiden atau setidaknya wapres. Dan kita tahu pasti akan maju Indonesia ini dengan benar. Dan di dalam kepemimpinan